Nah, di sini tonton bisa lihat di sini. Nah, ini berdiri sendiri, cari makan sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Mandor. Baik teman-teman, di depan kita ini ada salah satu bonsai kelapa kuning atau coklat ini. Dia kondisinya ini bercabang atau kembar ya. Coba kita cek ke depan ya. Kok kembar ini kok kecil sekali nih? Ini besar. Coba saya angkat ya. Oke, baik teman-teman, saya sudah mengangkatnya dari kerumunan gerombolan bonsai kelapa di sana. Dan ini dia penampakannya sangat tidak terurus sekali. Ini sudah sampai kering-kering ini. Pelepahnya sudah sampai kering-kering ini. Akarnya juga udah ada yang tembus dari luar. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Saya sedikit melakukan zoom. Nah, ini dia teman-teman ya. Akarnya ini udah dua keluar dari polybagnya, sementara yang lain belum tembus, ada sekitar 4 ini, 1 2 3 4, ada 5 teman-teman ya. Sementara ini si bocil ini ada di sini nih. Rupanya ini teman-teman ya, dulu ini bukan cabang ini, tapi ini adalah kembar ya, kembar tapi tak serupa. Dengan ini ditandai dengan goyangnya seperti ini ya, goyang dia, karena dia dulu berasal dari satu nenek moyang. Berasal dari satu batok. Dia seandainya dia bercabang, maka dia akan menempel di pokok yang besar ini. Tapi ini justru dia tidak menempel ya. Dia berdiri sendiri, dia cari makan sendiri. Ini terbukti akarnya. Nah, teman-teman lihat, saya goyang, saya zoom. Ya, goyang dia. Ya. Dan di sini jenis kelapanya ini jenis kelapa coklat ya, teman-teman ya. Nah, di sini tonton bisa lihat di sini. Nah, ini berdiri sendiri, cari makan sendiri. Dan kondisi batoknya ini sudah tidak layak ini. Sudah nggak layak ekspos ini ya. Masih ada sedikit. Oh, ini masih ada bekas. Oh, kayaknya ada akarnya dulu yang pernah masuk ini ya teman-teman ya. Bisa seperti ini ya. Dia masuk ke dalam. Mungkin karena dia belum lepas ya dari sini, belum lepas. Tapi sudah lepas dari sini maksudnya, tapi masih menggantung di atas media tanah ini. Dan ketika ada peluang akar ini, maka akarnya pun masuk ke dalam batok kelapa ini. Ini sudah sempat dihaluskan sih sedikit dulu, namun belum sempat dipernis. Kondisinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya teman-teman ya. Ini tidak menyatu. Hanya akar-akarnya saja yang membuatnya sehingga dia menempel seperti ini. Coba kita bersihkannya sebagaimana tampilan berikutnya. Oke. Ini nggak bisa berdiri nih ya teman-teman ya, karena potnya pun kecil. Lalu beban yang di atasnya ini udah besar. Ini akan saya pruning sedikit ekstrim ya, tapi akan saya upayakan untuk tetap aman. Saya tidak akan melakukan tebas ekstrim. Nah, setiap sesuatu yang namanya ekstrim itu pasti ada resiko. Kadang beruntung dan akan menjadi bonsai yang bagus, dan kadang juga berisiko mengalami kematian. Saya walaupun banyak bonsai kelapa saya,
Artinya yang belum terawat, saya agak jarang melakukan tebas ekstrim ya teman-teman ya. Karena saya menyayangi bahan saya. Saya tidak merekomendasikan suatu proses yang dilakukan dengan terburu-buru. Saya merekomendasikan proses yang step demi step, bertahap, selangkah demi selangkah. Nah, saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Ini dibersihkan aja seperti ini. Saya akan melakukan pruning bertingkat. Nah, seperti ini dia. Pruning bertingkat itu seperti ini. Pruning itu adalah memotong pelepah sekaligus saya membersihkan tapis-tapis yang ada di sini. Gunanya adalah agar pelepah ini atau daunnya nanti bisa secara terbuka menerima sinar dari matahari, berfotosintesis ya istilahnya. Nah, ini adalah tunas atau pruning bertingkat ya teman-teman. Nah, seperti ini potong aja ini. Nggak apa-apa teman melakukannya sampai di atas, nggak apa-apa, asal kita bisa pastikan bonggolnya atau umbutnya yang di dalam sini, yang muda sini tetap aman, atau minimal kita membiarkan satu atau dua pelepahnya yang tertinggal ya. Kalau saya biasa meninggalkan satu pelepah. Nah, itu sebagai pancingan berguna untuk melakukan fotosintesis. Oke teman-teman bisa lihat di sini, ini akan saya potong. Oke, dan selanjutnya masih ada dua di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua, satu, dua ya. Dan yang besar ini akan saya potong lagi. Nah seperti ini, saya potong di sini. Nah oke, dan kita bisa pastikan dia akan bisa berdiri ya teman-teman. Setelah beban yang di atasnya dikurangi, dia akan bisa berdiri seperti ini. Tuh, bisa berdiri tanpa harus dipegang ya. Ini adalah salah satu cara teraman melakukan pembersihan bonsai kelapa untuk membuatnya menjadi kerdil ya teman-teman ya. Dan nanti jika oke, kita hampir saja menyelesaikannya teman-teman. Saya buang ini dulu. Oke. Saya membuang dulu tapis yang ada di sini. Dan nanti rencananya saya akan menambah media tanah ini, menggantinya dan menggunakan pot yang lebih besar lagi agar dia kerdil dan tidak kurus. Jadi kurus dengan kerdil itu suatu yang berbeda ya. Kalau sekarang ini kondisinya ini dia sudah kurus, bukan hanya kerdil tapi dia kurus. Berbeda dengan kerdil tapi semok. Nah itu yang orang-orang cari ya. Dan ini karena bodinya ini sangat kecil ya teman-teman ya,
bodinya ini sangat kecil. Saya tidak membuang semua daun atau pelepah yang ada di sini, hanya membuang yang tua-tua aja tadi. Agar fotosintesisnya yang kecil ini dapat lebih maksimal lagi maksudnya. Nah, kalau yang ini fotosintesis itu bukan hanya dari daun ya teman-teman ya, dari pelepah, dari batang, mereka berfotosintesis. Akarnya ya, sudah busuk nih akarnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.